Kembali lagi bersama saya Margarita, anggota KPU Kota Pangkal Pinang. Kali ini kita akan mempelajari tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Poin pertama adalah persyaratan dan pendaftaran partai politik. 1. Berstatus badan hukum. 2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. 3. Memiliki kepengurusan paling sedikit 75% di jumlah kabupaten kota di provinsi. Keempat, memiliki kepengurusan paling sedikit 50% di jumlah kecamatan di kabupaten kota. Menyertakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten kota. Memiliki kantor tetap, memiliki anggota 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Menyerahkan nomor rekening partai kepada KPU. Menyerahkan salinan ADART partai politik. Media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU. Sedangkan waktu pendaftaran partai politik calon peserta pemilu selama 14 hari. Hari pertama sampai hari ke-13 mulai pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ke-14 mulai pukul 8 sampai 24 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Sebelumnya kita ketahui ada putusan MK nomor 55 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa partai politik yang telah lolos verifikasi pemilu 2019 dan memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi tetapi tidak diverifikasi secara faktual. Sedangkan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold dan hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD, provinsi, dan kabupaten kota tetap harus kembali diverifikasi secara administrasi dan faktual. Dan demikian juga untuk partai politik yang baru. Apa saja yang dilakukan diverifikasi faktual? 1. Mencocokkan kebenaran dokumen terhadap jumlah dan susunan pengurus partai politik. Kedua, pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% perempuan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik. Yang ketiga, mencocokkan domisili kantor tetap dengan sertifikat. Keempat, mencocokkan keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten kota. Dalam verifikasi parpol ini digunakan sistem informasi partai politik atau SIPOL yang bermanfaat. 1. Partai dapat menginput data sebagai syarat pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu. Kedua, data dapat dikelola internal secara bersama-sama dengan kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten kota di mana saja dan kapan saja selama masih tersedia sarana internet. 3. Transparansi dan akuntabilitas terhadap tahapan verifikasi parpol. Bagi calon yang lulus verifikasi, daftar calon sementara disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru dan diumumkan paling sedikit 1 media cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah selama 5 hari. Nah, untuk masukan dan tanggapan dari masyarakat ditunggu paling lama 10 hari. Jika ada pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 7 hari setelah surat pemberitahuan oleh partai politik. Kemudian diverifikasi lagi paling lama 3 hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara. Untuk pendaftaran parpol dimulai 1 sampai 7 Agustus 2022. Kemudian untuk penetapan parpol 14 Desember 2022. Kemudian untuk penetapan daerah pemilihan 1 Januari sampai 9 Februari 2023.
Nah, pendaftaran calon anggota DPD, DPR, dan DPRD dimulai 1 sampai 14 Mei 2023. Sementara untuk penetapan pasangan Capres dan Cawapres DCT anggota DPR, DPD, dan DPRD itu 11 Oktober 2023. 7 sampai 13 September 2023 pendaftaran bakal pasangan Capres dan Cawapres. Sementara untuk penetapan DPT 1 sampai 21 Juni 2023. Untuk kampanye berupa kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga itu 14 Oktober 2023 sampai 10 Februari 2024. Untuk kampanye berupa rapat umum dan iklan media massa 21 Januari sampai 10 Februari 2024. Kemudian 14 Februari 2024 pemungutan dan penghitungan suara Capres, Cawapres, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta DPD RI. Terima kasih, semoga bermanfaat. Informasi sementara masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU 11 Tahun 2017. Jangan lupa di like, komen, dan klik subscribe-nya ya.